Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk melakukan kajian yang kita mengkaji kalam Allah, ucapan yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kedustaan, ucapan yang mencerdaskan orang-orang bodoh, yang memberikan petunjuk orang-orang yang tersesat, yang melapangkan dada orang-orang yang dalam kesempitan, yang menjadi cahaya yang terang benderang dalam kehidupan seorang hamba setelah dia berada di dalam kegelapan, yang menjadikan sehingga terang benderang yang mana kesyirikan, yang mana tauhid, yang mana sunnah, mana bid'ah, mana perbuatan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan mana jalan-jalan yang bisa menjatuhkan kepada kehinaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hal yang paling agung untuk kita menyibukkan diri kecuali tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali dengan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita. Dan di pertemuan kali ini kita juga memberikan kabar gembira ketika kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka ketahuilah Al-Quran ini akan menjadi seorang pemuda di hari kiamat dan akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya adalah sahabatnya. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah Al-Quranku ini sebagai hujjatul laka wala alaik. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah di hadapanmu ya Allah, bukan sebagai bumerang. Jadi nanti Al-Quran ini ada orang-orang yang didorong dari belakang, jadi Al-Quran sebagai di belakangnya. Ya, orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, kata Allah. Orang-orang yang diberikan catatan amalan dari belakangnya dan dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat kejam. Sini kau coba. Ya. Dan dia akan yasla sa'ira, kata Allah. Dia akan ditendang, akan diseret ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu adalah neraka yang menyala-nyala, yang satu kali masuk seperti teh celup. Ya, kalau masuk ke teh celup dilihat, nah begitu itu. Cuma bedanya ini kalau diangkat tuh bukan hanya yang termakan daging-daging kita, bukan, beserta tulang-tulang kita hangus. Ya, kalau ada misalnya api yang sangat panas, kalau ada dilemparkan misalnya besi, langsung mencair. Nah begitu itu. Itu namanya sa'ir. Sa'ir itu sesuatu yang kalau sesuatu itu dimasukkan menjadi mencair, menjadi lenyap, itu namanya neraka sa'ir. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi kita masuk ki, diangkat ki naik, tidak ada maki, dihidupkan ki lagi, masuk lagi, dihidupkan seperti kita celup. Ketika turun hancur, lebur. Naik, hidup ki lagi. Turun, hancur lagi. Hidup lagi. Supaya ini yang kata Allah Azza wa Jalla, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup, dia tidak juga mati. Apa aja setengah mati. Ya, supaya apa? Merasakan azab Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kali ini, ya, maka dari itu kita harus berbahagia karena Allah Azza wa Jalla menyibukkan kita dengan sesuatu yang terindah yang bisa menjadi benteng bagi kita agar terhindar dari neraka, bisa menjadi jembatan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dibuka tafsir surah Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ya, sekarang ya, kita mendengarkan bacaan saudara kita Al-Akh Muhammad Ikram, ya, kepada Al-Akh fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. Kemudian saya kembali mengingatkan agar hendaknya kita seluruhnya mendengarkan dengan baik dan diam. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور ووصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير. Alhamdulillah. Wajazakumullahu khair ala qiraatikum. Ayo dibuka. Perhatikan, di antara maksud diturunkannya surat ini, jadi surat ini ada sebab turunnya. Surat ini memiliki sebab turunnya. Ditulis sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surat. Sebab turunnya surat. 1. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim suatu pasukan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim suatu pasukan di bagian Kinanah. Bagian dari Kinanah. Kinanah ini suatu kabilah. Ya. Dan memperkerjakan atau mengutus seorang yang memberi peringatan atau mengutus seorang yang memberi peringatan yang bernama Munzir. Munzir namanya ini orang yang diutus oleh Nabi, yang dipekerjakan oleh Nabi. Munzir bin Amr. Munzir, Mundzir. Munzir. Bin Amr. Bin Amru. Bin Amru. Ada U-nya. Munzir bin Amru Al-Ansari. Apa kalau maksud Al-Ansari? Orang Ansar. Orang Ansar orang mana ini? Orang Madinah.
Jadi ini kisahnya ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus suatu pasukan untuk pergi ke Bani Kinanah. Jadi Nabi utus. Yang diutus siapa tadi? Munzir bin Amru. Bin Amru. Boleh juga dibaca bin Amr, tapi bacanya lebih kuat Amru. Ya. Munzir bin Amru al-Ansari diutus pergi untuk menyerang ke sana. Tapi terlambat kabarnya, tidak ada kabarnya. Tidak ada kabarnya. Ada yang mengatakan sudah sebulan, tidak ada kabarnya. Ya, ada yang mengatakan tidak ada batas waktu dan ini yang lebih benarnya. Intinya Nabi mau tahu, biasanya Nabi kalau kirim pasukan, ada satu pasukan yang pergi ke Nabi. Sudah datangkah, sudah berperangkah, perannya bagaimana, siapa-siapa yang berserikat, berapa lawan berapa. Ya, seperti dengan perang Badar. Kan sudah ada sahabat yang mendengar bahwa mau diserang Madinah. Akhirnya Nabi siapkan pasukan. Berapa orang? Sudah Nabi tahu 3.000 orang. Oh, pasukannya 1.000 orang. Ya, sudah ditahu. Kemudian di sini perhatikan. Jadi Nabi kirim pasukan. Ya, untuk pergi ke Bani Kinanah. Yang dikirim adalah Munzir bin Amru al-Ansari. Tapi ternyata ketika dikirim terlambat beritanya. Bagaimana keadaannya? Faqala al-munafiqun, maka orang-orang munafik mengatakan, "Qutilu jami'an." Ya Rasulullah, semuanya sudah mati. Artinya tidak ada kabar, mati nih, dikalahkan, dibunuh semuanya. Nabi langsung kaget. Ya, mendengar itu. Fa'akhbarallahu ta'ala anhu, maka Allah pun mengabarkan. Tidak. Kenapa? Coba lihat kata Allah, wal adiyati dhabha. Pasukan-pasukan berkuda itu ya sudah masih ada yang berlari kencan terengah-engah. Artinya Allah masih kabarkan masih ada pasukannya. Masih berlari kencan terengah-engah. Entahkah belum disampai atau sementara berperangi, wallahu a'lam. Ya, jadi ditulis tadi kisahnya tadi sebab turunnya ayat apa tadi? Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim suatu pasukan, ya, ke Bani Kinanah, suatu kabilah, ya, yang diutus oleh Nabi itu adalah Munzir bin Amru al-Ansari, namun beritanya terlambat. Tidak ditahu bagaimana. Namun beritanya terlambat. Kemudian dikatakan oleh orang-orang munafik bahwa mereka semuanya telah mati. Ya. Kemudian tidak kalpala. Nulis ya terlambat. Kemudian dikatakan oleh orang-orang munafik bahwa semuanya telah binasa, telah mati. Oleh orang-orang munafik bahwa semuanya telah binasa. Maka turunlah ayat, tidak. Ya, pasukan berkuda itu yang kamu kirim ya Muhammad, ya masih berlari dengan kencan terengah-engah. Kata Allah. Dan kuda yang memercikkan bunga api, artinya itu kuda saking kencangnya, itu kuda kan dia punya sepatu agak keras. Jadi kalau ketemu seperti kalau kita ada pelajaran SD dulu, kalau kita gosokkan antara batu dengan batu, keluar ke api tidak? Keluar. Begitu juga kaki kuda, sepatu kuda. Sepatu kuda itu kerasnya seperti batu gondol. Ya, kalau digosokkan nih, itu keluar bunga api. Apalagi ini kalau lari kencang, misilappo. Itu lebih dahsyat. Nanti kita akan pelajari tafsirnya bagaimana. Ini dulu. Sebab turunnya ayat dulu. Ya, di riwayat lain tadi bahwasanya terlambat kabarnya berapa? Satu bulan. Ya. Maka turunlah ayat
tersebut. Ya, ditulis di bawahnya di riwayat lain bahwa kabarnya terlambat sebulan. Di riwayat lain dikabarkan bahwasanya beritanya terlambat sebulan, 1 bulan. Ya, sekarang kita masuk ke tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wal 'adiyati dhabha. Wa di sini al 'adiyati wal qasam atau bukan? Wal qasam. Wa sumpah. Mana tanda sumpahnya? Di awal. Apa tanda bahwa dia ini bukan wa tambahan, bukan wa sambung? Apa tanda akhir, tanda i'rabnya apa? Kasrah. Kemarin sudah saya jelaskan, wal laili wad duha wasyamsi wal asri ketika di tafsir surah Al-Asr. Saya ingatkan kembali, ketika ada waw itu waw sumpah, bukan waw sambungan, namanya waw wasal. Karena waw ada banyak ini. Ada namanya waw wasal, waw tambahan. Misalnya, dakhala faiz wa fakir fil masjid. Faiz masuk dan fakir hanya bermakna dan, bukan sumpah. Ya. Ada juga wa sumpah, inilah dia. Wa sumpah ini di antara tandanya mengkasrah. Wa sumpah tandanya adalah mengkasrah. Perhatikan kata Allah, wal 'adiyati, demi kuda-kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Itu kuda yang terengah-engah. Saking kencangnya lari. Kita kalau lari kencang di lari maraton, kosong-kosong itu tidak. Saking terengah-engahnya itu saking kencangnya larinya. Ya, sampai bersuara. Ini satu pendapat. Jadi adiyat, ada yang berpendapat kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Jadi tulis al-adiyat sama dengan kuda. Koma. Ada yang mengatakan unta. Ya, itu pendapat. Jadi ada juga yang mengatakan unta. Ya, jadi unta yang berlari kencang. Ya, ada yang mengatakan karena yang dipakai berperang hanya 2, unta atau kuda. Ya, walaupun kalau orang-orang kafir biasa juga pakai gajah. Ya, sebagaimana pasukannya siapa? Abraham. Nah, ini perhatikan. Tapi menurut Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, dan ini juga dipilih oleh Ibnu Katsir, yang pendapat lebih kuat adalah Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang. Ya, walaupun yang menafsirkan bahwa unta, ibil, itu adalah Ibnu Mas'ud, salah satu ahli tafsir juga. Tapi banyak riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, ada juga riwayat dari Ikrimah. Dari penafsir yang lain itu berpendapat dengan kuda. Sehingga ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini namanya pendapat, ya. Ada banyak pendapat memilih dengan sedikit orang pendapat, semuanya ahli siko. Semuanya siko, tapi banyak orang alim itu lebih diterima pendapatnya daripada sedikit orang alim. Jelas? Jadi Allah bersumpah. Jadi adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. Dhabha yang terengah-engah. Ya. Fal-muriyati qadha. Al-muriyat artinya yang memercikkan. Qadha api.
Jadi yang memercikkan api. Saking kencangnya larinya, bayangkan. Saking kencangnya larinya sampai di bagian kakinya seperti ada percikan api. Itu kuda. Ya, saking kencangnya di larinya. Seperti kalau kita digosok itu api ya, kayak mau bikin korek. Dulu kan tidak ada korek. Cara membakar kayu bakar digosok dengan kuat. Sampai apa? Sampai ada terpercik api, di situ ngambil api dibakar di kertas. Biasanya orang dulu bakar daun-daun pisang kering yang mudah terbakar. Ya, atau kapas atau selainnya, baru dia percikan. Ketika sudah terpercik, muncul nih, biasa juga kertas. Ya, kalau dipraktek dulu bisa juga dengan cermin. Ya, kalau kita dulu waktu di kelas masih SD, caranya itu ada satu dengan batu, dua dengan cermin. Jadi itu cermin dipantulkan dari cahaya matahari, baru dikasih senter di kertas, tak bakar sebentar kertas kan. Ya, itu caranya. Ya, jadi kalau tidak ada korek bisa dengan cermin, dipanas matahari, pantulkan ke kertas. Ini kata Allah. Kata Allah, saya bersumpah dengan kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, yang memercikkan api, artinya kuda perang. Ya, fal mughirati subha, yang menyerap pada waktu subuh. Yang menyerap pada waktu subuh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan. Selalu memulai kebaikannya di subuh hari. Maka dari itu sebenarnya saya lebih condong pelajaran tafsir kita itu di subuh hari sebenarnya. Tapi saya lihat kalau kita mulai di subuh hari banyak yang tertidur, sehingga saya kasih menghafal. Ya, karena kalau pelajaran tafsir dia kalau menghafal bergerak sehingga hilang ngantuk. Makanya saya kasih menghafal. Ya. Dan yang sudah kita hafal kita pahamkan. Makanya kita belajar tafsir. Kan Anda sampai tua semuanya di sini sudah hafal. Jadi tinggal pahami tafsirnya. Ayo, Dedek, sedikit lagi saya pakai pin. Perhatikan. Fal mughirati subha. Jadi 3 ayat ini ya, diperhatikan semuanya sumpah. Allah bersumpah dengan kuda atau unta yang berlari kencang, yang sampai terengah-engah. Tapi kenapa pendapat unta lemah? Karena tidak ada unta yang terengah-engah. Jadi tidak ada sejarahnya, tidak pernah ada dalam penelitian bahwa unta kalau berlari kencang sampai terengah-engah, belum ada. Maka dari itu dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, begitu pula dari riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak ada hewan yang terengah-engah ketika berlari kencang kecuali 2. 1 kuda, yang 2 anjing. Jadi yang terlari sampai lari sampai terengah-engah cuma ada 2. Apa yang 1? Kuda, yang kedua anjing. Adapun unta tidak. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kata Allah, yang memercikkan api saking kencangnya dan yang menyerap pada waktu subuh. Fa'adarna bihi naqa'a, sehingga ia menerbangkan dengannya naqa'a, debu-debu. Sekarang kalau ada 1000 kuda yang langsung berlarian bersama, kira-kira debu berterbangan tidak? Apalagi di padang pasir. Tapi bagaimana itu? Kenapa bisa berapi di padang pasir kilari? Ya, bayangkan itu bagaimana silap pelakunya itu kuda. Kita saja kalau misalnya lewat 100 kuda, ya, dari mana kita Pak Kiai, ya, atau di jembatan di situ dia hanya Peseku, ada lomba lari kuda dari pasar pergi sampai di ujung. 10 ekor kuda ada di tengah-tengah. Kira-kira mau tinggal di tengah, halangi, bawa ke pedang-pedang ini, mau kau halangi ambak begini. Kira-kira nonjok ujinya, ya. Apalagi kita 100 ekor, satu komplit itu 100 ekor, langsung,
Ya. Jadi ini ya, sehingga Allah bersumpah demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Artinya sesuatu yang hebat. Sekali lagi pelajaran yang utama juga, Allah tidak bersumpah. Ditulis. Pelajaran paling utama, ya, tanda penting. Segala sesuatu yang Allah bersumpah padanya pasti memiliki keistimewaan dan keagungan. Memiliki keistimewaan dan keagungan. Tidak ada Allah bersumpah sesuatu yang rendah, tidak ada. Semuanya perkara-perkara dahsyat. Memiliki sesuatu yang keistimewaan dan kemuliaan. Coba lihat, Allah bersumpah dengan waktu asar. Karena waktu asar waktu diangkatnya amalan. Waktu turunnya para malaikat. Jadi bayangkan, ribuan malaikat, bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Ribuan ini istilah bahasa yang banyak saja. Bergantian dari pagi ke sore, sore ke pagi. Dahsyat sekali ini. Ya, sesuatu kalau kita seandainya lihat dengan mata sampai bilang, bagaimana kalau kita lihat ini para malaikat bergantian untuk membagi-bagi rezeki? Ya, perkara dasar seperti sip-sipki. Kayak tong kita kalau lihat misalnya ada tentara, sementara upacara, baru langsung mau ganti tugas. Itu lagi tentara kalau nabawa semua helikopter, nabawa kitenda, nabawa apa? Tabang-tabang kan pergi makin lagi, biasa 3 jam kita berdiri tidak dirasa. Apalagi ini dan yang naus dunia, langit, semua perkara, ya, perkara yang dahsyat. Sama dengan Allah bersumpah juga wasyams, demi matahari. Ya, karena matahari ini bayangkan kalau tidak ada matahari. Ya, intinya segala yang Allah bersumpah padanya sesuatu yang dahsyat, yang mulia, yang ditinggikan, yang diagungkan. Ayo ikram, sedikit lagi perhatikan. Ya, jadi Allah bersumpah 4 ayat ini. Perhatikan, fawasatna bihi jam'a. Ya, lalu ia menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh. Yang dimaksudkan adalah kumpulan musuh. Jadi perhatikan, 5 ayat ini berkaitan. Kata Allah, demi kuda perang yang terengah-engah, yang berlari kencang sampai terengah-engah, yang memercikkan api, yang menyerang di subuh hari, yang dengan serangannya itu memberikan dampak sampai debu-debu berterbangan, yang memasuki pasukan para musuh. Jadi ini 5 ayat berhubungan satu masalah. Kenapa Allah bersumpah dengan ini? Ada sesuatu yang agung yang Allah mau ingatkan. Nugrah, sampai sana Patir. Ayo. Kata Allah, perhatikan, ada yang agung ini. Apa yang agung ini? Innal insana li rabbihi lakanud. Sekali lagi, inna penekanan. Sesungguhnya al-insan, ada alif lam. Ya, menunjukkan dia ma'rifah. Manusia itu. Sesungguhnya manusia itu li rabbihi, kepada Tuhannya. Lakanud, sangat ingkar. Ya, artinya sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita ingkar. Ya, sudah banyak rezeki dikasihkan, dia masih mengeluh. Ya, sudah banyak segala kebutuhannya dipenuhi, tapi masih menyembah kepada selain Allah. Sudah diberikan hidayah, diutus seorang Rasul dari
diri mereka sendiri dari manusia, tapi mereka masih mengikuti hawa nafsu. Ingkar sekali itu manusia. Ya. Kenapa? Kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu atas keingkarannya lasyadid, benar-benar menyaksikan. Kita sadar bahwa kita ini semuanya banyak ingkar kepada Allah. Kalau dikasih kenikmatan, pelit. Tapi kalau dikasih sesuatu yang menyempitkan, apa? Berkeluh kesah. Nanti akan kita tafsirkan di surah At-Takatsur. Ya, sudah kita tafsirkan At-Takatsur ya? Oh, sudah. At-Takatsur kita sudah sebutkan. Manusia kalau diberi kenikmatan sekte. Tapi kalau diberi kebaikan, kalau diberi kenikmatan sekte. Tapi kalau disempitkan, dia berkeluh kesah. Nauzubillahi min dzalik. Kata Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kenapa manusia itu ingkar? Kenapa manusia itu betul-betul ingkar? Karena dia terlalu mencintai harta dengan sangat. Nah, ini. Kenapa kita pelit? Karena kita terlalu mencintai harta berlebihan. Kita sudah tafsirkan di surah At-Takatsur. Ya, di surah At-Takatsur kita sudah sebutkan bagaimana Allah mencela orang-orang yang mencintai dunia terlalu berlebihan. Perhatikan, ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur." Maka apakah dia tidak mengetahui, kata Allah, apabila bu'thir, dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang ada di dalam kuburan itu. Apa yang ada dalam kuburan? Yang dalam kuburan manusia. Ya. Kata Allah, perhatikan. Novel, Fatir, perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dikeluarkan, ya, dibangkitkan. Kata Allah, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam hati dinampakkan. Jadi segala dosa-dosa di dalam hati yang terbetik dalam hati kita, misalnya melihat yang haram, ataukah kita bayangkan orang, ataukah kita marah sama orang, ataukah kita, ya, mengatakan nunda ini tapi masih di dalam hati, itu nanti akan dinampakkan semuanya. Ataukah kita membenci orang-orang soleh, membenci para nabi, para dai, na'udzubillahi min dzalik. Nanti akan dinampakkan segala apa yang di dalam hati, menjadi nyata, menjadi seperti wajah manusia. Ya, jadi nanti itu segala yang dalam hati berbentuk manusia. Apakah dia manusia yang tampan atau manusia yang jelek? Makanya nanti di dalam kubur setiap manusia ditemani oleh sahabatnya. Akan muncul suatu jasad yang mengatakan, siapa kamu jelek? Dia bilang, saya ini amalan keburukan. Ya, ada juga yang menemaninya di dalam kubur orang yang sangat tampan, putih bersih, harum, ya, yang seseorang memandangnya menyejukkan pandangan. Dia kaget, siapa kamu? Dari mana kau? Ya, maka dia mengatakan, saya ini adalah amalan kebaikan. Tidurlah. Tidurmu kau dengan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Ya, dia berkata seperti itu. Ya, dan mengatakan sampai berdoa, ya Allah. Dan kemudian orang ini dia bukakan pintu surga, yang sehingga dia merasakan di dalam kubur baunya surga. Yang dia melihat sudah surganya, yang sampai dia mengatakan, ya Allah, kiamatkan cepat. Tidak sabar nih untuk masuk di dalam surga. Maka dari itu ada orang di dalam kuburnya bagaikan raudhatun min riyadil jannah, bagaikan taman dari taman-taman surga. Tapi ada orang juga yang jiwanya kotor,
yang terlalu mencintai dunia, yang kufur kepada Allah, sampai dia dibukakan pintu neraka dan ditetapkan, dilampakkan bahwa disinilah tempatmu nanti, maka dia pun mengatakan, ya Allah, akhirkan hari kiamat. Jangan dulu. Nanti bi. Ya, sampai dia takut terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena kalau terjadi hari kiamat, siksaan di atas siksaan. Ya, maka dari itu dalam hadis Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa yang dibahagiakan di dalam kuburnya, maka dia akan dibahagiakan di akhirat. Kenapa? Karena kuburan adalah pintu pertama untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir." Pada hari itu, yaitu sesungguhnya Tuhanmu, ya, atas mereka pada hari itu akan mengabarkan kepada kalian terhadap apa yang ada di dalam dada. Inti pelajaran di surah Al-Adiyat yang pertama, Allah bersumpah dengan perkara yang agung, yaitu dengan seekor kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah, yang memancarkan api pada kakinya ketika berlari. Berlarinya di subuh hari di tengah-tengah pasukan musuh. Ya, ke apa? Karena manusia banyak yang kufur kepada Allah, ingkar nikmat Allah, dan terlalu mencintai dunia berlebihan, sehingga mengakibatkan dia kufur kepada Allah dan bakhil menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sehingga Allah mengabarkan, semuanya itu akan dikabarkan oleh Allah, baik apa yang telah kalian amalkan dan apa yang ada di dalam hati kalian, dan kalian akan dinampakkan segalanya pada sesuatu itu. Itu intinya. Adapun pembelajaran yang bisa kita petik, ditulis, ya, ditulis. Makna kanuda, kanut, la kanuda, yang anu saja ini. Kanuda sama dengan kufur. Kanut sama dengan kufur. Jadi makna kanut apa? Kufur. Karena nanti itu akan kita ujiankan begitu. Apa makna kanuda? Pada surat Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanuda. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Kanut kufur. Kufur terhadap apa? Ya, nikmat Tuhannya. Lihubbil khairi, al-khair, makna khair, al-khair, al-khair sama dengan harta. Jadi makna khair pada surah Al-Adiyat artinya harta. Patir, harta. Al-khair, harta. Wa innahu, sesungguhnya manusia itu lihubbil, sangat cinta, ya, al-khair terhadap hartanya, la syadid, dengan kecintaan yang sangat dahsyat, ya, sampai-sampai tidak mau nak keluarkan zakatnya, ya, saking cintanya terhadap hartanya, nak kumpul, sampai-sampai tidak mau nak kasih pinjamkan temannya. Ya, saking cintanya terhadap hartanya, na cokoi, ya, na lipaki di dalam bajuna, ya, misalnya ada geropona, cintanya terhadap harta, na kasih masuk di dalam sarung, sebentar sarung na kasih masuk dalam tas, baru tas na simpan lagi dalam lemari na gembok mi poin, kuncinya na bawa kiri kanton na gantung mi poin, tidak mau, pokoknya cinta sekali. Bagaimana caranya tidak didapat, tidak terbagi. Ya, naudzubillah. Perhatikan itu, saking cintanya terhadap hartanya. Sudah dalam lemari, dalam tas, tasnya bagus. Kalau tas tidak nak gembok lagi, ya, sudah mina gembok, nak kasih lagi kode, ya, baru nak kasih lagi tasnya lagi bentuk besi, ya, begitu. Jadi intinya sangat cinta terhadap hartanya. Al-khair, tadi makna al-khair
Harta. Ya, selebihnya bisa dipahami artinya. Ya. Sana-sana. Jadi ini ya, faedah dalam di antara maksud surat, ditulis maksud surat. Maksud surat. Maksud surat. Memberi peringatan. Maksud surat bawahnya satu, memberi peringatan kepada manusia. Memberi peringatan kepada manusia agar tidak tamak dan terlalu cinta terhadap harta sehingga menjauhkan dan melalaikannya kepada akhirat. Melalaikannya dari berzikir kepada Allah dan negeri akhirat. Melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Melalaikannya dari berzikir kepada Allah dan mengingat hari akhirat. Ya, ini diantara maksud. Mengingat dan melalaikannya terhadap negeri akhirat. Makanya itu istilah dunia itu penting sekali itu. Ya, artinya ada orang hilang hartanya, stres sekali sampai bunuh diri. Ya, nauzubillah. Sudah ditipu bunuh diri lagi. Ya, nauzubillah. Kemudian ya, ini di antara faedah surat baru selesai. Fadhal, sedikit lagi. Faedah surat. Faedah surat. Ya, faedah surat. Coba diperhatikan. Faedah surat, ya. Ayo. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Saya belum paham ini maksud perkataan Syekh. Ya.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk melakukan kajian yang kita mengkaji kalam Allah, ucapan yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kedustaan, ucapan yang mencerdaskan orang-orang bodoh, yang memberikan petunjuk orang-orang yang tersesat, yang melapangkan dada orang-orang yang dalam kesempitan, yang menjadi cahaya yang terang benderang dalam kehidupan seorang hamba setelah dia berada di dalam kegelapan, yang menjadikan sehingga terang benderang yang mana kesyirikan, yang mana tauhid,